Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi nih dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas mengenai suatu konsep ya yang sampai dengan sekarang itu masih dipakai ya di dunia teknik, dunia ekonomi ya banyak dipakai. Bahkan konsep ini merupakan salah satu konsep yang merubah dunia ya, seperti kayak rumus-rumus yang lain kayak Pitagoras gitu, jadi banyak dipakai luas gitu. Nah, cuma kenapa Master ingin menyampaikan hal ini ya, itu pertama kebanyakan buku-buku yang beredar sekarang itu pendekatannya terlalu teoritis gitu loh, kurang menyentuh sisi-sisi penerapan segala macam gitu ya. Terus kemudian terlalu banyak memberikan rumus tapi prinsip dasarnya nggak ditekankan gitu. Jadi makanya banyak siswa yang merasa terlalu banyak rumus mesti dihafal, padahal prinsipnya cuma satu aja ya gitu. Kemudian Master juga ingin menyampaikan ya, sebenarnya konsep awalnya dari diferensial ini atau kalkulus diferensial ini itu berasal dari percaya nggak percaya, dari konsep simple garis lurus loh ya. Jadi kita lebih baik tuh memulai di sesuatu yang mudah dulu, baru setelah itu kita melangkah ke hal yang lebih sulit gitu loh ya. Nah, pertama-tama mungkin di SMP masih pada ingat ya konsep garis lurus ya, bahwa yang namanya garis lurus itu punya kemiringan ya. Kemiringannya diukur dari selisih harga Y ya, kemudian dibagi dengan selisih harga X ya. Jadi kalau ada misalkan garis lurus gitu kita tarik ya, kemudian ada dua titik di garis tersebut ya, dalam ini digambar itu misalkan A dan B, maka yang dimaksud dengan kemiringan dari garis AB itu adalah selisih dari Y-nya gitu, selisih dari ordinatnya yaitu Y2 kurang Y1 dibagi dengan selisih dari absis dari A dan B itu ya. Jadi X2 kurang X1 ya, seperti itu. Jadi sesimpel itu aja ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau tadi garis lurus ya, bagaimana kalau misalkan berupa kurva ya? Sebenarnya sama aja sama yang tadi gitu loh ya. Kayak contoh di gambar samping ini ya. Itu kan titik B itu kan koordinatnya X plus H, Fx plus H gitu ya. Kemudian yang A-nya adalah X, Fx ya, fungsi X gitu. Nah, nanti gradiennya juga sama ya, gradien antara titik A dan B itu sama seperti tadi ya, selisih Y dibagi selisih X ya. Nah, sekarang pernyataannya adalah bagaimana kalau misalkan selisih X plus H dikurangi X yaitu H ya, itu makin lama makin dempet gitu, makin lama makin kecil dan bahkan mendekati 0 gitu. Artinya apa? Artinya titik B itu akan mendekati A gitu. Nah, maka yang terjadi adalah garis singgung, betul nggak? Jadi kalau tadi ada garis ditarik dari A ke B, bagaimana kalau misalkan H ini makin lama makin mendekati B? Hampir berdempet dengan B dengan A ini hampir berdempet gitu. Yang terjadi adalah garis singgung ya. Bukan garis yang memotong kurva lagi, tapi merupakan garis singgung. Nah, makanya dirumuskan sebagai limit Fx plus H dikurangi Fx ya, selisih Y ya, dibagi dengan selisih X-nya ya. Jadi limit F di atasnya yaitu di nominal ya, Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan pembaginya H ya, mendekati 0 ya. Kita katakan harga limit ini misalkan M ya. Maka M inilah yang namanya diferensial pertama atau turunan pertama daripada fungsi Fx. Seperti itu ya. Jadi konsep awalnya simpel itu aja. Awal-awalnya dari garis lurus ya. Kemudian garis lurus ini diperluas menjadi penerapannya pada kurva. Awal-awalnya jadi garis yang memotong kurva, tapi lama-kelamaan kalau didempetkan ya hanya mendekati 0,
akan menjadi garis singgung. Nah, garis singgung kurva inilah namanya diferensial pertama ya. Garis singgung kurva di titik X ini namanya turunan pertama dari kurva tersebut di titik X ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan kita akan mencari apa namanya? Turunan pertama ya, dari fungsi-fungsi ya. Kita mulai dari sederhana dulu ya. Misalkan turunan X kuadrat ya. Jadi kalau kita substitusikan X kuadrat ini ya, X plus H-nya nanti akan menjadi X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Kemudian dikurangi Fx dikurangi X kuadrat dibagi dengan tadi yang di bawahnya pembaginya H ya. Nah, kita akan mencari bagaimana kalau H-nya ini mendekati 0 ya. Kalau H mendekati 0 berarti bukan 0 dong. Ya enggak? Berarti H ini boleh dibagi ya, atas bawah ya. Nah, dicoret H-nya ya. Sehingga kalau apa namanya? Kalau misalkan kita coret H-nya, maka yang terjadi adalah X kuadratnya kan dikurangi X kuadrat ya. Habis. Nah, tinggal 2XH tambah H kuadrat. Nah, kita coret masing-masing dari dua suku itu ya, dari penjumlahan suku itu, coret H-nya 1 ya. Maka akan menjadi 2X plus H. Nah, kalau H-nya mendekati 0, maka 2X plus H itu adalah 2X. Nah, kita perhatikan nih ya. Sekarang kalau X kuadrat, dia menjadi 2X. Ya, gitu. Bagaimana dengan X pangkat 3? Ya, X pangkat 3 gimana? Ya, apakah sesimpel menjadi 3X? Belum tentu. Coba kita kita masukkan lagi ke dalam rumus diferensial ya, yaitu limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H ya. Kita cari dulu X plus H pangkat 3 berapa ya. Kalau kita berangkat dari rumus X plus H kuadrat, maka hasilnya akan seperti yang ada di slide ini ya. Kita kalikan pelangi ya. Seperti itu. Maka kita dapatkan bahwasanya Fx plus H itu adalah X pangkat 3 ya, yang ini. X pangkat 3 plus 3Hx kuadrat plus 3XH kuadrat tambah H pangkat 3 ya. Kemudian kalau misalkan dikurangi Fx kan yang X pangkat 3-nya hilang nih ya. Jadi tinggal 3Hx kuadrat tambah 3XH kuadrat tambah H pangkat 3. Kemudian kalau misalkan kita bagi dengan H ya. Nanti yang H ini hilang 1, yang ini hilang H1, ini hilang H1 ya. Hilang hanya 1. Maka akan menjadi 3X kuadrat, 3HX kuadrat tambah 3XH kuadrat tambah H pangkat 3. Kita bagi H ya semuanya ya. Maka akan menjadi 3X kuadrat 3XH kuadrat dicoret hanya 1 jadi 3XH tambah H pangkat 3 dibagi H dikurangi 1 hanya ya pangkatnya jadi H kuadrat ya. Kalau misalkan ini kita masukkan 0 ya, maka akan menjadi 3X kuadrat ya. Gitu. Sekarang kalau kita perhatikan ya. Kalau Y sama dengan X pangkat 2, maka dy per dx atau turunan pertama dari X ya, dy per dx, delta Y bagi delta X ya. Kan tadi kan juga gitu kan, di garis lurus kan konsepnya kan, selisih Y bagi selisih X ya, delta Y bagi delta X ya, itu adalah 2X ya. 2X ini kalau kita lihat ya, dia berasal dari 2-nya kita turunkan ke bawah ya pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya. Begitu juga yang X pangkat 3 ya. Yang X pangkat 3 juga gitu. Pangkatnya diturunkan ke bawah jadi 3 ya. Dikali dengan X pangkat 3, 3-nya dikurangi 1 pangkatnya. Maka menjadi 3X kuadrat ya. Dengan demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa kalau Y sama dengan X pangkat N ya, maka turunan pertamanya adalah N-nya diturunkan ke depan ya. X pangkat yang tadi pangkatnya N dikurangi 1 ya, maka NX X pangkat min 1 N kali X pangkat min 1. Sesimpel itu aja ya. Nah, kemudian gimana kalau yang terjadi misalkan fungsinya Y sama dengan K kali Fx ya gitu. Nah, kalau Y sama dengan K kali Fx ya, itu gampang aja ya. Kalau dia konstanta, maka dia akan menjadi Y sama dengan K dikali turunannya X ya. Jadi K-nya tetap aja tapi K kali turunannya X ya gitu. Misalkan gini. Misalkan
misalkan Y sama dengan 5 kali X pangkat 3 ya. Nah, itu cuma tinggal 3-nya dikedepanin, jadi 15X 15 ya. X kuadratnya dikurangin 1, X pangkat 3 dikurangin 1, jadi 15X kuadrat ya. Bagaimana dengan min 2X kuadrat? Ya gampang, tinggal 2-nya dikedepankan menjadi min 4X, X kuadratnya pangkatnya kurang 1, jadi min 4X ya. Bagaimana kalau fx plus gx? Fx plus gx juga gampang ya. Jadi tinggal dijumlahkan turunan masing-masing ya. Tinggal df per dx bagi dengan dg per dx ya. Seperti itu aja. Jadi simpel aja ya. Tinggal turunan masing-masing fungsi dijumlahkan aja ya. Nah, contohnya gini. Contohnya y sama dengan 5x tambah 3x kuadrat ya, gampang. Maka turunan pertama adalah ya, turunan dari 5x adalah x-nya kan pangkat 1 ya. 1 kali 5 5. Kemudian x dikurangi pangkat 1 dikurangi 1 0 ya, jadi 1. Maka turunan dari 5x adalah 5 ya. Kemudian 3x kuadrat, 2-nya dikedepanin, 6x, x-nya pangkat 1 ya. Jadi 5 plus 6x ya. Cara cepat juga bisa kita lakukan begini ya. Pokoknya kalau misalkan x-nya pangkat 1 ya, depannya 5, yang diambil adalah konstantanya aja 5 gitu. Ya. Kalau fungsi-fungsi pangkat 1 atau linear ya, turunan pertamanya adalah nggak lain adalah koefisien depan x itu sendiri ya. Jadi kalau y sama dengan 5x, maka turunannya adalah 5. Ambil aja konstantanya yang depan ya, gitu. Y sama dengan 5x, maka turunannya adalah 5 ya. Jadi kalau 5x tambah 3x kuadrat, ya masing-masing diturunkan, dijumlahkan ya. 5 tambah 6x ya. Gitu. Bagaimana kalau y sama dengan 4? Nah, 4 ini kan dengan kata lain 4 kali 1 atau 4 kali x pangkat 0 ya. Jadi kalau 0 dikedepankan, maka yang terjadi adalah 4 kali 0 0, 0 kali apapun 0 ya. Jadi turunan semua fungsi yang berupa konstanta ya. Turunan semua konstanta adalah 0 ya, gitu. Dan turunan dari fungsi linear selalu koefisiennya ya, gitu. Nih, misalkan y sama dengan x plus 3 ya. Ingat, tadi kan kalau linear pangkat 1, maka kita ambil koefisien aja 1 ya. Turunannya 3 adalah 0. Jadi 1 tambah 0 1 ya. Simpel itu aja. Oke. Sekarang bagaimana dengan y sama dengan fx kali gx? Mungkin di antara kita ada yang membayangkan fx kali gx itu ya sudah aja. Berarti tinggal turunan turunan f dikali turunan g. Gak bisa simpel itu ternyata kalau kita substitusikan ke rumus dasarnya ya, yang limit x mendekati, yang h mendekati 0 itu ya. Jadi seperti biasa kita kalikan dulu g fx plus h dikali gx plus h dikurangi fx kali gx. Nah, sesuai rumusnya seperti itu kan ya. Jadi x plus h dikurangi x gitu ya. Jadi kalau fx kali gx berarti fx plus h kali gx plus h terus dikurangi fx gx ya. Itu dibagi dengan h ya. Nah, fx plus h dikali dengan gx plus h dikurangi fx kali gx ini bisa coba kita manipulasi dengan menjumlahkan suatu suku yang saling menghilangkan ya. Yang ini nih sukunya nih, fx kali gx plus h, sini fx kali gx plus h ya. Jadi satu min satu plus saling menghilangkan kan gitu. Makanya kalau kita bisa faktorkan ya, yang gx plus h dengan gx plus h kita faktorkan akan menjadi fx plus h min fx ya kali gx plus h tambah yang fx juga sama tadi ya, difaktorkan ya, difaktorkan. Jadi yang fx juga begitu ya, yang fx dapatnya kalau difaktorkan gx plus h min gx ya. Jadi yang ini digabung dengan yang ini ya, tuh jadinya hasil seperti ini, fx kali gx plus h min gx ya, gitu. Dari sini kita kalau misalkan yang tadi itu f yang suku yang ini kita bagi dengan h ya, maka hasilnya akan seperti ini ya, hasilnya akan seperti ini ya, yang tadi di atas ini ya. Kalau kita bagi dengan h hasilnya akan seperti ini ya. Jikalau hanya mendekati 0, maka dengan kata lain ini adalah gx ya, ini turunannya fx,
tambah fx kali ini ada turunannya gx ya, gitu. Maka dengan demikian kalau perkalian ya, pertama-tama turunkan dulu fx dikalikan dengan gx tambah fx dikali turunannya gx ya. Master ulangi lagi ya. Jadi kalau perkalian itu turunannya fx dulu ya, turunannya fx apa, kalikan dengan gx ditambah turunannya gx dikali fx ya, ganti-gantian gitu ya, seperti itu. Nah, dengan demikian rumusnya seperti itu ya. Jadi kalau fx kali gx ya, turunkan dulu fx kali gx ditambah turunkan gx kali fx ya, gitu. Nah, sekarang kita ambil contohnya ya. Kita ambil contohnya bagaimana kalau y sama dengan gx kuadrat kali x pangkat 3 tambah x ya. Mungkin kalian bisa berpikir tinggal kalikan aja dulu ya. Kalikan dengan kalikan yang lebih simpel, dikalikan dulu pelangi ya, baru diturunkan. Boleh juga kayak gitu ya. Pakai rumus fx kali gx juga bisa ya. Jadi yang 3x kuadrat turunannya jadi 6x ya, dikalikan x pangkat 3 tambah x ya, ditambah turunannya x pangkat 3 tambah x adalah 3x kuadrat plus 1 ya, dikalikan dengan 3x kuadrat. Nanti kalau diselesaikan hasilnya adalah ini ya, 15x pangkat 4 tambah 9x ya. Nah, kalau dikalikan lebih dulu seperti tadi yang kalian berpikir ya, hasilnya menjadi 3x pangkat 5 tambah 3x kuadrat, 3x pangkat 3 ya. Jadi kalau misalkan diturunkan, 5-nya diturun ke bawah, jadi 15, X-nya pangkat 4, 15 X pangkat 4, tambah 3-nya turun ke bawah, 9, X pangkat 3 jadi 9X kuadrat. Hasilnya sama kan? Sama aja. Ya, gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya cuma tinggal jitu-jitunya kalian ngatur strategi aja ya. Ini lebih gampang dikalikan dulu atau langsung diturunkan aja ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau turunannya turunan fungsi komposisi ya. Jadi di dalam fungsi ada fungsi gitu loh. Ya, gitu. Misalkan kalau fx-nya x kuadrat, gx-nya 2x plus 1 ya. Jadi kalau gx ini jadikan sebagai x-nya fx gitu ya, fgx, maka menjadi f 2x plus 1 atau 2x plus 1 kuadrat atau gx dikuadratkan ya. Maka turunannya adalah ya, kita berangkat dari rumusnya yaitu dy per dx itu adalah df per dx ya. Turunan df per dx itu kita kalikan dulu dengan dg per dg dulu ya. Kan kalau dg per dg kan 1 ya. Kemudian kita modifikasi letak-letaknya ya, tapi tanpa merubah nilai. Maka ini akan sama dengan df per dg ya. df per dg dikalikan dengan dg per dx ya, gitu. Maksudnya bagaimana nih? Maksudnya begini ya. Jadi kalau misalkan y sama dengan 2x plus 1 kuadrat ya, itu anggap aja 2x plus 1 nya sebagai x dulu ya. Jadi turunin biasa 2 kali 2x plus 1 pangkatnya kurang 1 ya. Tapi dikalikan lagi turunan dari 2x yaitu 2 ya, seperti itu ya. Nah, jadi hasilnya adalah 8x plus 4 ya, gitu. Nah, bisa juga caranya adalah 1 per 1 ya. Seperti yang tadi adalah langsung ya. Tinggal 2-nya turun ke sini ya. 2-nya turun ke sini ya. Terus kemudian pangkat 1 dikalikan 2 lagi ya, 8x plus 4. Bisa juga ya, 2x plus 1 kuadratnya dijabarkan dulu ya. 4x kuadrat plus 4x plus 1 ya. Gitu. Maka hasilnya adalah ini 8 turunannya 8x tambah 4. Sama aja kan? Ya. Jadi boleh menggunakan rumus komposisi atau boleh kuadratnya ini kamu jabarkan dulu ya. Tapi bagaimana dengan yang pangkatnya tinggi ya? Dengan pangkat tinggi udah susah kalau misalkan harus dijabarkan dulu ya, agak lama gitu. Mendingan kita turunkan dulu 5-nya ke depan ya. 5 kali ini ya, 3x kuadrat tambah 1, pangkatnya turun 1, kalikan lagi turunan dari 3x kuadrat plus 1 itu 6x ya. Sehingga hasilnya adalah 30x tambah 30x kali 3x kuadrat plus 1 tambah 4 ya, gitu.
Sekarang bagaimana kalau fungsi pecahan ya. Fungsi pecahannya fx per gx ya. Gitu. Nah, kalau apa namanya? Kalau misalkan fx kali gx ya, itu nggak lain adalah kalau bisa kita jabarkan ya, itu seperti kayak fx kali gx pangkat min 1. Nah, jadi dirubah dulu menjadi fungsi perkalian. Kita perkalian udah tahu rumusnya tadi tuh ya. Jadi kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu fx turunannya f aksen x ya. F aksen x ya dikalikan dengan gx pangkat min 1 ya. Gx pangkat min 1 ya. Jadi turunan x dikalikan gx pangkat min 1 ya. Kemudian ditambah apa tadi? Ditambah gx pangkat min 1 ya. Turunannya adalah min 1 kali g aksen x ya. Kali gx-nya jadi pangkatnya min 2. Jadi turunannya adalah min 1 gx pangkat min 2 ya. Dikalikan lagi turunan gx kayak fungsi komposisi tadi ya. Dikalikan dengan fx ya. Masa ulangin lagi ya. Jadi kan perkalian nih ya. Kalau perkalian ya biasa aja kayak turunan perkalian tadi ya. Turunkan dulu fx menjadi fx kali gx pangkat min 1. Ditambah ya, turunannya ini adalah min 1-nya ke depan, g pangkat x ya. Pangkat min 2 ya, min 1 g pangkat x pangkat min 2 dikalikan turunannya gx adalah g aksen x ya, dikalikan dengan fx ya. Kalau ini kita jumlahkan, maka akan dihasilkan ini dia hasilnya. Ya, kalau dijumlahkan ya. Kalau dijumlahkan maka hasilnya adalah f aksen x kali gx tambah dikurangi fx kali g aksen x fx kali g aksen x ya dibagi gx kuadrat. Jadi cara mengingatnya adalah turunkan dulu fx dikalikan dengan gx dikurang ya, mirip-mirip satu pangkatan ya, kalau dibagi dikurang ya, dikurang fx kali turunannya gx dibagi dengan gx kuadrat ya, seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ini ya. Fx sama dengan 2x min 1 dibagi dengan 3x plus 5 ya. Turunkan dulu fx ya. Turunkan dulu yang di atas ya. 2 kali 3x plus 5 ya. Ingat ini dibagi ya. Jadi dikurangi 2x min 1 dikalikan turunannya 3x adalah 3. Kan tadi kalau linear cuma ambil konstantanya aja kan. Dibagi dengan yang di bawah dikuadratkan. Hasilnya adalah ini. 13 bagi 3x plus 5 kuadrat ya. Turunkan dulu yang atas kali yang bawah dikurangi turunkan yang bawah kali yang atasnya, baru nanti keseluruhannya itu dibagi yang bawah dikuadratkan ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan turunan fungsi trigonometri ya. Gampang aja, kita masukkan aja ya, kita masukkan pakai rumus biasa lagi ya. Limit H mendekati 0, sin X plus H dikurangi sin X dibagi H ya, dibagi H ya. Nah, kita tahu bahwa dari rumus trigonometri sudut majemuk ya, sin X plus H itu adalah sin X kali cos H tambah cos X kali sin H ya, dikurangi sin X ya, gitu, bagi H semuanya ya. Sekarang kalau kita tahu bahwa H mendekati 0 itu cos H 1 ya, jadi sin X ya. Sin X kurang sin X itu kan hasilnya adalah 0 ya, jadi tinggal cos X kali sin H ya. Cos X kali sin H kalau dibagi H berarti cos X kali sin H per H ya. Itu kan kalau dalam limit 1 tuh ya. Maka turunannya adalah cos X. Jadi kalau turunannya adalah fx adalah sin X, maka turunannya adalah cos X ya. Gitu. Bagaimana kalau fx-nya cos X? Gampang. Kita tinggal jadikan sin cos X itu adalah sin 90 atau 0,5 pi per 2 tambah X ya. Jadi turunannya sin adalah cos ya. Kemudian turunan dari 0,5 plus pi plus X adalah ambil koefisiennya X1 ya. Jadi tinggal cos X plus 90 ya. Cos X plus 90 derajat kan di kuadran kedua, berarti cosnya negatif.
Sedangkan 0,5 pi ini kan bukan kelipatan 80 ya. Maka menjadi min sin X ya. Bagaimana kalau sin X per cos X atau tangan X? Kita mengikuti aturan yang fungsi bagi ya gitu. Turunannya sin X adalah cos X kali cos X, cos kuadrat X ya. Dikurangi, jangan lupa karena dibagi dikurangi ya. Dikurangi sin X kali turunan cos X adalah min sin X ya. Jadi atasnya jadi cos kuadrat X tambah sin kuadrat X, pembawahnya adalah cos X kuadrat ya. Cos X dikuadratkan. Maka jadi seper cos X dikuadratkan atau secant X dikuadratkan ya. Gitu. Nah, tadi kan kita udah ini ya, konsepnya itu yang tadi tuh adalah turunan fungsi fx di x gitu ya. Bagaimana kalau x sama dengan a? Ya gampang aja, itu sebenarnya garis singgung fx di titik a, fa, udah gitu aja ya. Jadi yang namanya kalau tadi x diganti a di sini ya, yang tadi kita itu ya, gambar yang pertama tadi ya, itu ya sebenarnya dia garis singgung fx di titik a gitu aja ya, gitu. Jadi kalau misalkan fungsinya 3x kuadrat, kita akan mencari gradien garis singgungnya di titik min 1,3 ya. Pertama-tama kita harus cek apakah titik min 1,3 terletak di kurva ini enggak. Oh, ternyata terletak ya. Gitu. Coba aja min 1 dikuadratkan kan 1. 1 kali 3 3 min 1,3 ya. Jadi kalau turunannya adalah 6x ya. Kalau x 1, maka gradien garis singgungnya adalah f min 1. F aksen min 1 ya, min 6. Jadi di titik min 1,3 maka yang namanya garis singgungnya itu memiliki gradien min 6 ya, turun ke bawah di garisnya ya. Gitu. Sehingga persamaan garisnya kalau kita pakai prinsip waktu kita masih SMP ya, kalau M min 6, titiknya min 1,3 gampang ya. Masukin aja Y sama dengan MX tambah C, maka kita akan dapat bahwa nanti persamaannya adalah min 6X kurang 3 ya, gitu. Min 6X kurang 3 ya, gitu. Kita lanjut ya. Misalkan kita modifikasi soal lebih sulit ya, kita akan cari garis singgung pada kurva x kuadrat min 1 yang sejajar dengan garis 4x min y plus 5 sama dengan 0. Ya cari dulu, kalau sejajar itu kan gradiennya sama ya. Kita cari dulu gradien yang garis yang ini yang sejajar, yang garis yang sejajaran ini. Cari dulu gradiennya berapa ya. Kalau kita cari, kita bentuk menjadi y sama dengan mx plus c, maka kita dapatkan gradiennya adalah 4 ya. Nah, berarti turunan di titik tersebut harus 4 hasilnya ya, gitu. Kalau kita turunkan 2x min 1 ya. 2x min 1 turunannya adalah 2x ya. 2x sama dengan 4, maka x sama dengan 4 ya. Kalau x-nya 2, maka titiknya adalah x-nya 2, titiknya adalah 2,3 ya pasangannya ya. Kalau x-nya 2, maka y-nya adalah 2,3. Kita tinggal cari garis singgung yang memiliki gradien 4 melalui 2,3, gampang, pakai rumus SMP lagi tadi kan, dapatnya 4x min 5. Seperti itu. Ya. Tuh, pakai cara SMP biasa kan. Nah, sekarang kita akan melihat konsep di mana grafik itu naik, grafik itu turun ya. Gitu. Grafik naik atau nilainya garis singgungnya itu gradiennya positif naik ke atas ya. Itu gampang aja. Kalau F aksennya turunan pertama di titik itu F aksennya positif, itu garisnya naik ya. Grafiknya naik. Kalau F aksennya negatif, grafiknya turun. Maaf. Kalau F aksennya 0 ya, itu grafiknya berarti dia mencapai titik maksimum atau titik minimum ya. Jadi berupa puncak atau lembah seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dikatakan suatu turunannya positif ya di titik A gitu ya, kalau garisnya A naik ya. Kalau di titik C ini grafiknya turun ya, karena turunan pertama di titik C hasilnya negatif ya. Sedangkan di titik B ini turunan pertamanya positif. Ini 0 ya. Kalau turunan 0 itu berarti seperti ini ya, datar dia ya, turunan 0 ya, gitu. Pokoknya yang perlu diingat adalah turunan pertama itu adalah gradien garis singgung, gitu aja
ya, gitu. Nah, sekarang misalkan kita akan mencari di mana sih grafik Y sama dengan X pangkat 3 min 3X itu naik atau turun ya. Udah, kita cari aja turunannya ya. Kita cari turunannya. Turunan pertamanya adalah 3 kali X kuadrat min 3 ya. Atau kalau kita faktorkan menjadi 3X kuadrat min 1 ya. Atau 3 kali X plus 1 kali X min 1 ya. Maka dia punya titik optimum di mana turunan pertamanya kan 0 nih, kita set 0 ya. Maka dia akan punya turunan di yang optimum, titik optimum di mana turunannya 0 ya, itu titik min 1 dan 1 ya. Kalau X kurang dari min 1 ya, maka hasilnya kita misalkan min 2, maka kita dapatkan hasilnya turunan pertamanya positif. Berarti X kurang min 1, jadi di titik min 1 ya, di titik kurang dari min 1 itu grafiknya naik ya. Tapi di antara min 1 dan 1 ambil 0 gitu. Hasilnya negatif. Oh, grafiknya turun ya. Gitu. Kemudian X kurang dari lebih dari 1, maka dia grafiknya naik lagi ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, di titik min 1 ya, itu dia dari naik menjadi turun ya. Berarti titik maksimum di X min 1 ya. Kalau di titik X min 1, dia berubahnya dari turun menjadi naik ya. Dari turun menjadi naik gitu. Nah, berarti titik minimum dia ya. Gitu. Nah, cara lain untuk mengetahui titik maksimum minimum ya, kita tinggal cari turunan keduanya aja ya, gitu. Jadi kalau misalkan tadi turunan 3x kuadrat min 3 yang pertama, turunan pertama ya, kita turunkan lagi ya, hasilnya adalah 6x ya. Kalau kita masukkan x sama dengan min 1, maka kita dapatkan turunannya negatif, turunan keduanya ya. Kalau turunan kedua negatif, berarti kan turun tuh akhirnya. Jadi di saat x min 1, grafiknya mau turun karena min kan. Kalau mau turun, berarti dia maksimum ya. Sedangkan di X min 1, grafiknya baru mau naik lagi tuh. Kan 6 kan? 6 baru mau naik lagi kan? Nah, kalau baru mau naik lagi, berarti titik minimum. Karena dari bawah mau naik ke atas lagi kan? Gitu. Nah, coba kita ambil contoh-contoh ini ya. Contoh-contoh penerapan turunan ya. Contoh penerapan turunan tuh misalnya gini, ada segitiga ya. Panjangnya alasnya 20, tinggi 10 ya. Kemudian kita akan cari tahu kalau kan itu kan yang biru itu kan persegi panjangnya kalau kita tarik, kita naikin ke atas tingginya kan berubah-ubah luasnya ya. Nah, itu kira-kira luasnya berapa? Ya, gitu. Gampang aja ya. Kalau kita pakai prinsip sebanding ya, maka kalau kita misalkan panjangnya P gitu ya, panjang si persegi panjangnya P ya, maka P dibagi X ya, kan sebanding sama segitiga yang gede kan. 20 dibagi 10 ya. Maka dengan demikian P-nya adalah 2X ya. Panjang persegi panjangnya adalah 2X ya. Sedangkan lebarnya ya, lebarnya sudah tentu saja kan kita tahu tingginya ini kan X ya. Maka lebar dari persegi panjang itu adalah 10 min X ya. Jadi kalau luas adalah P kali L ya, 2X kali 10 min X. 20 min 2X kuadrat ya. Turunan pertamanya adalah 20 min 4X. Kita set sama dengan 0 ya. Kita dapatkan ini di X sama dengan 5 titik optimumnya ya. Gitu. Titik optimumnya X sama dengan 5 ya. Kemudian kalau kita cari turunan keduanya ya, turunan keduanya ternyata hasilnya adalah 0 min 4 ya. Hasilnya turunan keduanya di titik manapun min 4 ya. Jadi kalau di X sama dengan 5 ya, dia baru mau turun, maka itu titiknya titik maksimum ya. Jadi di X sama dengan 5 itu adalah titik maksimum ya. Karena turunan keduanya minimum. Jadi baru mau turun ya. Kalau baru mau turun berarti titik maksimum dong dia. Kan udah maksimum turun lagi ya. Gitu. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 5, maka kita dapatkan bahwa luas maksimumnya adalah 50 satuan ya. Pada saat panjangnya 10, lebarnya 5 satuan ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan kasus kedua nih ya? Ceritanya kasus kedua ini adalah ada kawat ya, kemudian dibengkokkan jadi persegi panjang. Nah, kita mesti buktikan ya bahwa luas maksimal itu terjadi pada saat bentuknya adalah persegi ya, gampang aja ya. Kan kita tahu bahwa persegi panjang itu kan 2 panjang tambah 2 lebar itu kelilingnya ya. Artinya panjang tambah kelilingnya adalah setengah. Panjang tambah lebar adalah setengah kelilingnya ya.
maka panjang itu setengah keliling dikurangi lebarnya ya. Luasnya cuma tinggal dikalikan, dapatnya seperti ini ya, gitu. Nah, kalau keliling kan udah pasti kan keliling ini merupakan panjang kawatnya kan, jadi keliling itu konstanta ya, gitu. Jadi kalau dilakukan turunan ya, kemudian cari turunan kedua, maka kita akan dapat bahwa panjang dan lebar itu terbukti di saat panjang dan lebarnya 0,25 K ya. Jadi panjang dan lebarnya sama, berarti dia adalah persegi ya, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kasus ketiga ya, parabola ya. Jadi parabola itu kita bisa buktikan dengan diferensial ya, dengan turunan ya, bahwa kalau turunan kedua dapatnya 2A, terbukti bahwa kalau 2A ini positif ya, maka dia dari minimum ya baru bergerak naik. Berarti kalau A-nya lebih dari 0, itu berarti grafik parabola terbuka ke atas ya. Kalau A kurang dari 0, berarti terbuka ke bawah ya, gitu. Kita lakukan sama aja ya dengan menggunakan turunan pertama dan turunan kedua ya, gitu. Nah, bisa juga nanti pada saat kita mendapatkan titik optimum ya, titik optimumnya itu kalau kita substitusikan lagi, kita akan dapat buktikan bahwa bahwa rumus dari nilai maksimum suatu kurva itu adalah min D per 4A ya, nilai minimum atau nilai maksimumnya ya, seperti itu. Nah, oke. Sementara ini master pikir cukup sampai di sini ya. Kalau masih kurang ngerti, tinggal rewind aja video ini ya. Baca lagi ya. Tapi sudah master upayakan supaya penyajiannya sih dengan bahasa yang mudah dimengerti sih ya. Jangan lupa subscribe dan like ya, karena channel ini suatu saat kalau sudah besar, master akan gunakan income-nya untuk membangun pendidikan matematika gratis untuk anak-anak duafa di Indonesia. So, ya tolong subscribe dan bantu-bantu viralkan channel ini ya. Oke, sementara itu sampai di sini. Sampai jumpa di video-video lainnya yang membahas supaya matematika lebih mudah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.